perkenalkan nama saya Anissa Ramadhani dengan NIM 2386200617. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi tentang situs bersejarah dan pemanfaatannya. Situs sejarah dan pemanfaatannya. Situs bersejarah di Indonesia bukan hanya sebuah tempat yang tidak berarti apa-apa, melainkan mempunyai banyak manfaat khususnya bagi kita generasi penerus bangsa. Yang A, sejarah sebagai bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Peninggalan sejarah merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia bukan merupakan bangsa yang bodoh. Bangsa Indonesia adalah keturunan bangsa yang mempunyai daya cipta yang mengagumkan. Nah, Candi Borobudur dan Candi Prambanan contohnya, yang dibangun beberapa abad yang lalu, sampai sekarang masih dikagumi orang di seluruh dunia. Candi Borobudur dan Candi Prambanan dikagumi sebagai hasil ciptaan yang luar biasa. Bahkan, Candi Borobudur termasuk salah satu keajaiban dunia, yang tidak semua bangsa memiliki bangunan yang ajaib. Contoh lain bahwa peninggalan sejarah adalah bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya adalah kita menyatakan bahwa bangsa Indonesia benci kepada penjajahan. Yang B, memberikan pelajaran yang sangat berguna bagi kita. Nah, sebagai bangsa yang pernah dijajah, bangsa Indonesia benar-benar menghargai kemerdekaan. Jadi melalui peninggalan, baik itu secara fisik maupun melalui semboyan-semboyan. Nah, sebagai contoh berupa teks proklamasi maupun bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, menunjukkan suatu pengorbanan dan perjuangan yang besar dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Sudah sepatutnya bangga terhadap peninggalan sejarah yang dimilikinya. Yang C, ada memajukan pariwisata dan devisa negara dengan peninggalan bersejarah yang masih bertahan sampai sekarang. Nah, selain bermanfaat sebagai sumber pengetahuan, juga sebagai sumber mendatangkan devisa bagi negara. Nah, banyak wisatawan mancanegara maupun lokal yang lebih tertarik mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Yang D, berbagai contoh sumber sejarah. Yang pertama ada Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur merupakan sebuah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Dalam pembangunannya belum ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapakah yang membangun Candi Borobudur dan apa kegunaannya. Nah, kurun waktu ini sesuai dengan kurun antara 760 dan 830 Masehi yang merupakan masa puncak kejayaan Wangsa Shailendra di Jawa Tengah, di mana masa itu dipengaruhi kemaharajaan Sriwijaya. Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75 sampai 100 tahun dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825 Masehi. Yang kedua ada Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini diawali oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Nah, beberapa sejarawan lama menduga bahwa pembangunan Candi Agung Hindu ini untuk memandai kembali berkuasanya keluarga Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait teori wangsa kembar berbeda keyakinan yang saling bersaing. Nah, Candi Prambanan juga memiliki cerita rakyat yang melekat erat dengannya, yaitu cerita Roro Jonggrang. Yang ketiga adalah Lawang Sewu.
Lawang Sewu dibangun pada 27 Februari 1904. Pada mulanya kegiatan administrasi perkantoran dilakukan di Stasiun Semarang Gudang. Namun dengan berkembangnya jalur jaringan kereta yang begitu pesat, mengakibatkan bertambahnya kebutuhan personil teknis dan tenaga administrasi yang besar. Pada akibatnya kantor NIS di Stasiun Semarang tidak lagi memadai. Yang keempat ada Benteng Rotterdam. Biasanya masyarakat Goa Makassar menyebutnya dengan sebutan Benteng Panyua yang merupakan markas pasukan katak kerajaan Goa. Nah, dalam sejarahnya, kerajaan Goa Talo menandatangani perjanjian Bungaya yang salah satu pasalnya menuntut kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Nah, di dalamnya terdapat Museum Lagaligo yang berisi koleksi benda-benda peninggalan kerajaan Goa Talo. Menariknya lagi, di sini terdapat sebuah ruangan yang dipercaya sebagai tempat pengasingan Pangeran Diponegoro di masa perjuangan dahulu. Yang kelima ada Vredenburg, Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Nah, berdiri terkait erat dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang berhasil menyelesaikan perseteruan antara Pangeran Mangkubumi Sultan Hamengkubuwono I kelak dengan Susuhan Pakubuwono III adalah merupakan hasil politik Belanda yang selalu ingin ikut campur urusan dalam negeri raja-raja Jawa waktu itu sebelum dibangun benteng pada lokasinya yang sekarang Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Di tempat tersebut sebenarnya Sultan Hamengkubuwono I telah membangun sebuah benteng yang sangat sederhana berbentuk bujur sangkar. Keempat sudutnya dibuat tempat penjagaan yang disebut sleka atau bastian. Nah, oleh Sultan, keempat sudut tersebut diberi nama ada Jayapurusa atau sudut timur laut, ada Jayawisesa atau sudut barat laut Jaya, ada atau Tenggara dan Jaya Prakosong atau sudut barat daya. Yang keenam ada Masjid Agung Demak. Nah, Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak, sekitar abad ke-15 Masehi. Yang ketujuh ada Gereja Katedral. Gereja Katedral merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Jakarta. Nah, sebelum diresmikan sebagai bangunan cagar budaya, Gereja Katedral mempunyai sejarah yang panjang dalam pembangunannya. Gereja yang sekarang ini dirancang dan dimulai oleh Pastor Antonius Dijkmans dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Provircaris Carlos Wenneker. Katedral yang yang kita kenal sekarang sesungguhnya bukanlah gedung gereja yang asli di tempat itu, karena katedral yang asli diresmikan pada Februari 1810, namun pada 27 Juli 1826 gedung gereja itu terbakar bersama 180 rumah penduduk di sekitarnya. Sekian dan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.